Ada yang pernah membandingkan antara cerita-cerita di Inggris dan di Spanyol. Cerita-cerita anak di Inggris kebanyakan tentang cerita kesatria, tentang kepahlawanan. Sementara cerita-cerita di Spanyol itu lebih banyak yang berbau-bau seperti telenovela. Dan dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi cerita itu diceritakan dari orang tua ke anak. Dan hasilnya, Inggris tumbuh menjadi negara yang cukup besar dan dia menjadi negara kolonial yang jajahannya cukup banyak. Dibandingkan dengan Spanyol yang memang pernah juga memiliki banyak negara-negara koloninya tetapi tidak lebih hebat dari Inggris pada satu masa. Dan ada yang menghubungkan ini, kehebatan Inggris dibandingin Spanyol itu adalah dari cerita-cerita anaknya. Dan ini menjadi satu bukti bahwa cerita anak itu menjadi alam bawah sadar dari sebuah negara. Jadi jangan anggap sepele bahwa cerita anak itu cuma sekedar dongeng, tetapi itu menjadi imajinasi sebuah budaya, imajinasi sebuah bangsa, dan menciptakan karakter dan nasib dari satu society, satu masyarakat. Dan kalau kita lihat bagaimana masyarakat Indonesia hari ini, mari kita lihat dari cerita yang dicerita-ceritakan, yang selalu didongengkan oleh ayah kita, oleh orang tua kita kepada kita dari generasi ke generasi. Misalnya cerita tentang kancil dan petani, di mana kancil itu mencuri ketimun dan akhirnya dikurung. Kemudian datang kura-kura yang melihat kancil dikurung dan si kancil mengatakan bahwa kancil akan dinikahkan dengan anak petani. Akhirnya si kura-kura ingin dinikahkan dengan petani dan bertukarlah tempat. Dan baru tahu ternyata si kura-kura itu ditipu. Dan itu cerita adalah tentang mencuri ketimun dan tentang penipuan. Dan itu masuk ke imajinasi orang-orang Indonesia dari generasi ke generasi. Hasilnya Indonesia menempati ranking dalam negara paling korup di dunia. Kemudian mungkin kita mengingat bagaimana orang Indonesia selalu mengerjakan segala sesuatu secara SKS, dikebut semalaman. Ada kerjaan dikebut semalaman, ada ujian belajarnya cuma semalaman. Sikap mental tentang buru-buru dan segala mendadak itu mungkin adalah imajinasi dan hasil dari cerita-cerita yang diturunkan. Misalnya cerita Sang Kuryang yang ditugaskan untuk membuat perahu dalam semalam, atau Roro Jonggrang yang harus membangun 1000 candi dalam satu malam. Itu adalah imajinasi kita. Nah, dari pengamatan tersebut terhadap cerita dan hubungannya dengan nasib sebuah bangsa, kita akan bahas sesuatu yang sangat penting, yaitu the power of story. Liba Bray menyatakan bahwa there is no greater power on this earth than story. Nggak ada yang lebih kuat di muka bumi ini selain cerita. 2/3 isi Al-Quran isinya adalah kisah. Hampir semua kitab suci isinya adalah kisah-kisah yang penuh dengan hikmah, karena Tuhan ingin mengajarkan kita sesuatu pelajaran-pelajaran berharga. Dan cara paling efektif untuk mengarahkan manusia adalah dengan cerita. Bagaimana kekuatan cerita ini dari segi neurologi, bagaimana kita sebagai orang tua menceritakan ke anak untuk menumbuhkan nilai-nilai, kita akan bahas di Topi Amali episode kali ini. Dengarkan, rasakan, ayo mulai. Topi Amali yuk menginspirasi. Mengapa cerita begitu powerful untuk mempengaruhi alam pikiran kita, bahkan membentuk sebuah alam bawah sadar sebuah bangsa? Ketika kita menyimak atau membacakan cerita pada anak kita, atau ketika mendengar sebuah cerita, sebetulnya ada sesuatu yang bekerja di otak kita. Saat cerita membangkitkan emosi yang kuat, baik itu rasa takut, haru, atau senang, sinapsis di otak kita itu yang terkait dengan peristiwa tersebut menjadi lebih kuat. Jadi sinaps-sinaps di otak kita menjadi lebih kuat. Kemudian hipokampus bekerja sama dengan amigdala untuk merekam pengalaman emosional sebagai memori yang penting untuk diingat. Saat cerita memicu respon emosional, otak melepaskan hormon seperti kortisol, yaitu yang berkaitan dengan stres atau perhatian, dan oksitosin, yaitu hormon yang memicu empati. Oksitosin khususnya adalah alasan mengapa kita bisa merasa terikat dengan karakter dalam cerita. Jadi di otak kita tuh bekerja
Ya semua unsur-unsur otak kita termasuk ada satu bagian yang namanya amigdala dan hipokampus. Disitulah segala sesuatu yang berhubungan dengan emosi dari cerita itu akan disimpan dengan penyimpanan jangka panjang atau long term memory. Dan secara kimiawi tubuh kita juga tadi melepaskan kortisol yang menyebabkan ada emosi dalam tubuh kita dan akan terikat dengan cerita yang dibacakan. Jadi ketika seorang anak mendengar cerita yang sedih, dia akan ikut sedih seolah-olah dia ada dalam cerita tersebut. Ketika si kancil diceritakan tentang bagaimana menipu, maka cerita itu akan masuk ke alam bawah sadar kita dan suatu hari itu akan men-trigger sikap kita dan akan mereferensi pada cerita itu bahwa menipu itu nggak apa-apa, soalnya si kancil juga menipu. Jadi cerita bukan sekadar cerita, tapi itu bisa menjadi sebuah hipnosis yang kuat yang menggerakkan sikap-sikap kita ke depan. Karena itu akan tersimpan dalam jangka panjang, dalam long term memory kita yang suatu hari akan menjadi action orang tersebut ya. Yang kedua, ada istilah transportasi naratif. Apa itu? Jadi transportasi naratif itu ketika kita membaca cerita dengan kekuatan cerita, apalagi cerita itu ditulis oleh seorang penulis atau diceritakan oleh seorang narator yang hebat, sehingga yang poin nomor satu tadi, bagaimana otak kita bereaksi terhadap cerita itu, ada sebuah kejadian, ada sebuah peristiwa yang disebut dengan transportasi naratif. Jadi transportasi naratif itu adalah sebuah istilah dalam psikologi di mana kita seolah-olah masuk ke sebuah lorong waktu, lorong peristiwa yang diceritakan dalam cerita itu. Jadi ketika kita menceritakan pada anak tentang si kancil, maka dia itu kita ajak untuk masuk ke sebuah lorong yang dia tidak lagi berpijak pada dunia nyata ini, tetapi masuk ke dalam cerita itu seolah-olah menjadi bagian dari cerita itu. Jadi itulah transportasi naratif. Jadi kita seperti teleportasi masuk ke narasi tersebut. Kita hanyut, kata ini yang pas nih, hanyut dalam cerita. Maka kita kehilangan lagi kesadaran dalam tanda kutip ya. Kemudian kita masuk ke kesadaran baru yaitu kesadaran cerita tersebut. Jadi jangan anggap enteng cerita karena cerita bisa membawa kita pada dunia cerita tersebut. Ketika kita masuk ke transportasi naratif itu, maka otak kita, neokorteks tidak betul-betul aktif, secara logis tidak betul-betul aktif. Apapun yang diceritakan di sana, bahkan cerita-cerita yang imajinatif, kita akan mempercayai begitu saja. Jadi bisa diyakinkan oleh semua pesan-pesan dalam cerita tersebut. Kita akan begitu reseptif, mudah menerima segala sesuatu yang ada dalam cerita tersebut. Setelah kita bahas 2 poin tadi, bagaimana kekuatan cerita, nah sekarang yang nomor 3 adalah kekuatan cerita dengan buku. Kekuatan cerita dengan buku itu memiliki 3 poin lagi. Jadi kenapa harus buku? Kenapa cerita tidak hanya cukup secara lisan, secara verbal saja? Karena ada 3 manfaat menceritakan dengan buku. Pertama adalah selain trigger secara auditorial mendengar dari pencerita, juga ada trigger secara visual. Ketika seorang ayah membacakan buku ke anaknya sebelum tidur, selain dia mendengarkan suara cerita dari ayahnya, dia juga bisa melihat dari bukunya yang berwarna, yang bergambar, sehingga dia akan masuk selain pada transportasi naratif yang diantarkan oleh suara ayahnya, juga transportasi naratif yang digambarkan, divisualisasikan oleh ilustrator buku tersebut. Dan itu akan men-trigger kecerdasan visual anak. Yang kedua adalah kemampuan literasi. Dengan buku yang dibacakan, bahwa setiap buku yang ditulis dan dicetak dan diterbitkan pasti sudah diedit oleh editor dengan mengkompos dan meramu kata-kata yang tepat. Untuk anak usia 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun pasti kalimat-kalimatnya berbeda. Sudah diberi dosis yang tepat. Sehingga anak-anak dapat mencerna kalimat-kalimat yang sudah diedit dengan baik. Bayangkan, makanan untuk anak kelas 1 SD, anak TK pasti berbeda. Demikian juga tulisan. Jika kita memberikan makanan untuk anak-anak SMP ke anak-anak balita, tentu saja akan berbahaya. Demikian juga buku. Sehingga anak-anak akan terpapar dengan literasi yang tepat sesuai dengan grade usianya. Berbeda dengan kalau kita menceritakannya hanya dengan lisan saja. Kadang-kadang tidak konsisten, EYD-nya tidak tepat. Tetapi ketika sudah dituliskan, dibacakan, bukan hanya diceritakan, anak-anak akan melihat suara dengan huruf disesuaikan. Bahkan banyak, termasuk anak saya,
Dia tidak belajar membaca, tetapi karena selalu dibacakan, dia akhirnya bisa membaca karena dia mencocokkan apa yang dibacakan dengan bacaannya. Oh, ternyata huruf-huruf ini bunyinya seperti ini. Jadi, ini bisa melatih literasi. Dan yang terakhir, kelebihan cerita secara verbal dengan buku, buku itu bisa melatih konsentrasi karena ketika tanpa buku diceritakan mungkin mata anak akan dia tidak konsentrasi ke satu titik, tetapi ketika buku, dia telinganya konsentrasi pada suara yang pencerita dan matanya akan fokus pada bukunya. Dia akan mencocokkan suara dengan gambar, oh ini sudah sampai sini, sudah sampai sini. Sehingga ada titik fokus yang dia bisa arahkan dan itu sangat berguna pada anak-anak kita. Itulah 3 manfaat bercerita dengan buku. Kapan waktu yang tepat untuk membacakan buku? Kapan saja. Semakin banyak, semakin baik. Gunakan waktu luang untuk menjadi sarana kita membacakan buku. Tapi dari semua waktu itu ada waktu yang sangat efektif, yaitu adalah sebelum tidur. Dongeng sebelum tidur itu adalah bed story, story yang dibacakan sebelum tidur, itu punya power yang sangat dahsyat. Kenapa? Karena sebelum tidur, kondisi otak kita yang selama siang hari itu beta, yaitu bising. Kemudian ketika sebelum tidur, sebelum masuk ke gelombang theta yang betul-betul tidur, kita akan masuk ke gelombang alfa, yaitu gelombang antara jaga dan tidur. Disitulah otak kita sudah landai dan tenang. Dan di sana adalah kondisi di mana begitu sangat reseptif bisa menerima informasi-informasi. Sehingga ketika kita bacakan cerita dengan buku yang gambarnya bagus, diedit dengan kalimat yang baik, maka anak-anak akan masuk ke transportasi naratif secara efektif. Sehingga ketika kita bacakan cerita-cerita Nabi itu, hikmah-hikmahnya akan masuk langsung ke long term memorinya, akan masuk ke alam bawah sadarnya, bukan hanya didengarkan, tetapi juga diresapi. Ketika kita ceritakan cerita-cerita hikmah akan masuk. Itu seperti hipnosis ya. Dan yang terbaik yang menceritakan adalah ayahnya ya. Mengapa ayah lebih pas untuk membacakan? Karena sepanjang hari mungkin anak-anak sudah menghabiskan waktu bersama ibunya dan kedekatan dengan ibu biasanya itu tidak diragukan. Justru sebelum tidur ini ayahnya menjadi waktu bonding yang sangat efektif untuk menutup hari bersama ayahnya dan karena yang diceritakan itu adalah nilai-nilai visi hidup dan itu salah satu tugas yang penting untuk seorang ayah. Mungkin waktunya tidak panjang karena ayah sudah capek bekerja seharian, ya tetapi itu menjadi quality time yang nilainya tidak terhingga. Sehingga bapak-bapak, ayah-ayah manfaatkan waktu sebelum tidur ini dengan bercerita karena ini sangat berharga. Saya melakukan ini pada anak yang pertama, anak yang kedua, bahkan anak yang pertama sampai SMP masih diceritakan sampai sebelum tidur. Ya, dan sekarang menceritakan ke anak yang ketiga walaupun mungkin berbeda frekuensinya dengan anak yang pertama dan kedua, tetapi saya masih meyakini bahwa peran ayah dalam bercerita sangat penting sekali. Nah, Mahathir Muhammad, Abraham Lincoln, saya pernah baca bahwa mereka selalu membacakan cerita pada anak-anaknya, ya. Oleh karena itu saya bersama rekan-rekan pernah menggagas sebuah gerakan yaitu ABCD. Ayah bacain cerita dong. Jadi ini sebuah gerakan mengajak bapak-bapak, ayah-ayah untuk bercerita pada anaknya sebagai sebuah aktivitas yang priceless, yang mahal banget, yang berharga bagi suatu ketika nanti. Dan saya pun tumbuh menjadi seorang penulis karena dulu ayah saya selalu menceritakan dan selalu mendongeng sebelum tidur. Walaupun dongeng-dongeng zaman itu sangat terbatas karena referensinya sangat sedikit. Oke, oleh karena itu saya ngajak semuanya, ayo bacain cerita, terutama ayah-ayah, ayah bacain cerita dong, ABCD. Gimana cara bacanya? Apa tips-tips yang praktisnya biar kita menjadi pencerita yang nyaman buat anak-anak? Nanti kita akan bahas di segmen terakhir di tips and trick, tetap di Topi Amali. Tips praktis penuh arti belajar hidup dengan hati. Saya akan memberikan tips-tips bagaimana agar anak-anak kita mencintai buku dan mencintai membaca. Yang pertama adalah cintakan pada buku, ya. Jadi pertama adalah cintakan, bukan ajarkan membaca, karena banyak yang diajarkan membaca tetapi mereka tidak cinta baca, akhirnya mereka tidak mau baca walaupun bisa baca. Bagaimana mereka agar
mau baca, gemar baca, cinta baca, pertama cintakan pada media baca yaitu buku. Pertama yang fisiknya buku cintakan. Ketika anak saya masih dalam kandungan, saya sudah membeli buku dengan mencicil dan sudah mulai dibacakan. Ketika lahir itu udah senang sama buku, ketika tumbuh itu sudah pegang buku walaupun belum bisa baca buku tapi senang. Ketika mereka senang pada buku, maka senang pada kegiatan membaca dan maka mereka akan senang pada ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah teladan. Tidak mungkin anak-anak kita senang membaca, senang buku kalau orang tuanya jarang membaca buku, jarang memegang buku, jarang membeli buku. Ada sebuah video yang menarik yang tersebar di Instagram, ada orang tua yang sedang main HP, anak juga main HP. Itu kemudian dia menyuruh anaknya berani main HP, ya nggak bisa, orang tuanya juga main HP. Kemudian orang itu minjeman HP-nya, kemudian kedua orang tuanya langsung bawa buku, kemudian baca buku di hadapan anaknya yang main HP. Akhirnya anaknya melihat orang tuanya keduanya sedang baca buku, dia simpan HP-nya, dia ambil buku, begitu. Jadi keteladanan dalam menumbuhkan cinta buku, cinta baca, itu sangat penting dicontohkan oleh orang tua. Kemudian, jangan bermimpi anak-anak kita menjadi suka baca dan suka buku kalau di rumah buku jarang, tidak ada perpustakaan, ya. Jadi, jadikan rumah sebagai rumah baca, di pojok-pojok itu ada pojok-pojok buku, bisa tersentralisir di sebuah perpustakaan kalau ada, kalau tidak bisa disebar. Di dapur ada buku tentang masakan, di kamar itu ada buku tentang, mungkin dongeng-dongeng, di ruang tamu ada buku juga, ada buku. Jadi di mana-mana buku sehingga rumahnya menjadi rumah buku. Sehingga kita bisa mencintai buku dan akhirnya mencintai membaca. Kemudian investasikan dan alokasikan anggaran untuk membeli buku, ya. Jadi kita bisa melihat kecintaan satu keluarga terhadap buku dari sejauh mana dia berani mengorbankan, berkorban, mengalokasikan anggaran untuk membeli buku. Jadi buku itu bukan kalau ada uang, karena susah untuk menggunakan dari sisa, tetapi sisihkan sejak awal bahwa buku ini adalah menjadi anggaran utama bagian dari pendidikan. Kemudian jadikan buku sebagai gift atau sebagai kenang-kenangan atau oleh-oleh kemanapun. Kalau mau pulang ke rumah, di bandara, dimanapun, yang diingat orang di rumah akan belikan buku. Atau anaknya itu mungkin mau memberi surprise karena sebuah prestasi atau mungkin ulang tahun, berikan buku. Itu sebagai penanda bahwa kita menjadikan buku sebagai sesuatu yang spesial buat mereka. Dan yang terakhir adalah jadikan toko buku sebagai destinasi wisata. Jadi bukan hanya ke mall, mungkin ke alam, tapi juga ke toko buku. Ya, sehingga toko buku itu bisa menjadi wisata untuk melihat dunia, karena buku adalah jendela dunia. Mudah-mudahan dengan menerapkan tips-tips tadi, anak-anak kita akan suka buku dan orang tuanya juga suka buku, suka membaca, sehingga ayah dan ibu bisa memberikan teladan untuk membaca buku, dan khususnya ayah bisa membacakan buku sebelum tidur anak-anak. Dan mudah-mudahan dengan kita menanamkan nilai-nilai mulia lewat baca, kita akan menjadi bangsa yang besar. Karena story atau cerita ternyata punya kekuatan besar dalam menentukan nasib sebuah bangsa. Silakan tulis di bawah ini kira-kira buku apa atau buku cerita apa yang sangat berkesan ketika masa kecil. Atau buku apa yang hari ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang suka diceritakan pada anak-anaknya. Mungkin itu bisa jadi rekomendasi buat bapak-bapak yang lain untuk menceritakan pada anaknya masing-masing. Demikian, sampai ketemu di Topi Amali episode berikutnya.